Oke, selamat siang. Yuk, kita akan mulai ngebahas untuk pembelajaran sesi kita pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga, kita akan bicara mengenai sifat Allah. Nah, ini masih ada Bong kaitannya. bong bong Ups, bong. sorry. Ini ada musik malah. eh di PowerPoint saya ada musik. Astaga, sebentar. Saya matiin dulu musiknya. No sound, sudah. Ini no sound. Kenapa udah no sound? Tapi kok ada suara? Tapi di Anda pasti nggak dengar suara kan tadi ya? Dengar, dengar. Dengar Oh, coach. oh dengar ada suara ya? Pong, 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 Iya, pong. iya, Dia makanya kok bisa bong ada bong. suara? Gue lagi bingung nih suara datang dari mana. Sebentar. Pom-pom-pomnya mau gue hilangin dulu, coba cari dulu. Ini soundnya di mana ya? No sound, tapi no sound, no sound, no sound. Oke, apply to all. Coba ya. Coba. Masih no. Bong bong Astaga, bong. masih. Ya udah, gini aja deh. Kita buka kayak gini ya. Gue keganggu kalau denger musik-musik gitu nih ya. Udah, kita mulai gini ya. Oke, jadi kita bahas yang pertama. Kemarin kan kita udah bahas ya tentang Allah. Allah itu pada dasar Allah itu baik. Jadi gitu ya, kita tahu bahwa Allah itu baik. Jadi persepsi kita tentang Allah yang salah, saya akan buka dan kita akan tambahkan dengan beberapa ayat untuk membuktikan bahwa Allah itu baik gitu ya. Kenapa perlu tahu sifat Allah? Ya, seperti sebenarnya pada sederhananya gampangnya gini. Satu, supaya kalau kita jatuh dalam dosa, kita tuh berani deket Allah gitu loh. Kita berani lagi mendekat kepada Allah. Bukan takut gitu, bukan nggak yakin ini dosa gue diampuni apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita tahu nih kalau kita mau berdoa kepada siapa. Kadang-kadang kita nggak berani berdoa karena kita merasa berdosa. Karena merasa berdosa, akhirnya kita tidak layak, merasa tidak layak untuk datang kepada Bapak. Justru Bapak mau kita layak. Saya kasih gambaran dulu yang sederhana kayak begini teman-teman. Ini gambaran yang menarik ya. Ada yang sadar nggak bahwa ada beberapa gereja ketika kita melakukan dosa, malah kita dipinggirkan untuk tidak boleh menerima eh hosti dan tubuh Yesus dan darah Yesus. Ada gereja-gereja tertentu yang ketika kita berdosa malah nggak boleh. Nah, ini kan sering banget jadi lucu gitu ya. Padahal di dalam ayatnya nggak bicara begitu gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan sebentar. Saya cari dulu ayatnya sebentar. Saya udah pernah catat sebentar ya. Saya mau tunjukkan. Nah, ini kadang-kadang lucu ya. Jadi kadang-kadang kalau ketika saya apa namanya mau sharing sesuatu, lucunya itu sharing saya di sesi mana sama sesi mana bisa berbeda gitu loh. Kadang-kadang bisa jadi saya nggak pernah bicara itu, tapi di bagian ini kita malah berbicara itu gitu ya. Sebentar, saya cari dulu doanya, saya cari dulu sebentar ya. Bentar ya, sebentar. Saya nyari dulu. Nah, ini dia. Nah, saya buka ya. Jadi nanti teman-teman kita lihat nih, apakah benar nggak arti ayatnya itu. Nah, lucunya, nah ini adalah ayat yang sering dipakai di para gereja. Dan lucunya, ya awalnya saya percaya sama para pemuka agama itu yang menyatakan bahwa kalau saya berdosa, saya nggak boleh perjamuan kudus gitu loh. Padahal di dalam Alkitabnya nggak gitu ngomongnya. Nah, itulah makanya kenapa kita harus belajar firman, kita belajar kitab suci, supaya kita nggak dibohongin atau kita nggak, apa ya, mereka bisa menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan mereka. Nah, kita baca ya. Ini yang sering banget dibacakan pada saat kita perjamuan kudus gitu ya. 1 Korintus 11, nah kita baca pelan-pelan nih, kita akan lihat nih ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Nah, kita baca ya. Nah, ini adalah ayat yang sering dipakai. Sebab, ini kelihatan ya di layar ya. Sebab, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab, nah ini perhatikan baik-baik. Ini menarik nih teman-teman. Ini kadang-kadang ayatnya suka berhenti di ayat 26 atau berhenti di ayat 27 tapi nggak diteruskan.
terusin ke ayat berikutnya. Saya nggak ngerti dasar pemikirannya para pemuka agama ketika dia membaca firman, kenapa nggak diterusin gitu loh. Seakan-akan itu satu cerita, dia bikin doktrin sendiri, yaitu adalah kalau lu berdosa lu nggak boleh makan. Entah, nggak gitu kita baca ya bener-bener ya. Oke, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, dan ketika makan tubuhnya berarti kita mengalami kesembuhan. Ketika minum darahnya atau anggur, kita akan mengalami, diingatkan kembali ada perjanjian. Nah, saya ulangi lagi. Ada perjanjian darah antara Tuhan dengan kita melalui Yesus Kristus. Kenapa perjanjian ini penting? Mungkin kalau Bu Kristi dan ada beberapa yang lain pernah dengar. Mungkin kalau Nana, Frans mungkin baru dengar. Jadi cara kerja Tuhan setiap kali mau buat perjanjian sama manusia, khususnya ketika Tuhan berjanji, Allah berjanji sama Abraham, itu ada pertumpahan darah. Jadi ada pertumpahan darahnya apa? Yaitu adalah pertumpahan darah binatang, jadi dipotong, dibelah dua, dibagi kiri kanan, dan kita melewati tengah-tengahnya. Itu bisa dibaca di Kejadian. Begitu juga perjanjian Tuhan dengan Tuhan dengan Abraham dilanjutkan dengan cara sunat. Jadi sunat itu adalah darah, yang artinya ada perjanjian darah antara Tuhan dengan kita. Jadi semua unsurnya harus ada darah. Gitu ya gambarannya. Nah, perjanjian darah itu, kalau mungkin teman-teman tahu bahwa di bangsa suku Indian ya, bukan bangsa India, Indian kuno, waktu perang dulu dengan Amerika, maka Indian sering banget bikin perjanjian darah. Perjanjian darah artinya tangannya dipotong, disayat sedikit, orang Indian disayat sedikit, darahnya digabung dalam air, mereka minum bareng-bareng. Yang ada artinya, kalau lu dilukai, gua yang akan balas. Dan sebaliknya, kalau gua yang dilukai, lo yang balas. Menariknya, perjanjian ini artinya Anda sudah terikat janji dengan Tuhan. Yang artinya, kalau Anda dilukai, siapa yang ngebales? Kalau ada yang mengutuk Anda, siapa yang balas? Makanya ada perjanjian di dalam Kejadian, keturunan Abraham tidak boleh dikutuk. Kalau dikutuk akan dibalas yang lebih parah lagi gitu loh ya. Makanya kita bisa tahu cerita Bileam yang ketika ngomong sembarangan, dia mengutuk orang Israel, malah dikutuk balik gitu loh. Nah, jadi makanya saya kasih gambaran bahwa kita pernah ada perjanjian darah. Apalagi setelah Yesus naik di atas kayu salib, ada perjanjian darah antar kita dengan Yesus. Kita dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Yang artinya, ketika Anda minum darah itu untuk di-recall lagi. Inget nggak, nak? Lu tuh udah perjanjian sama gua loh. Yang dimana kalau Nana dilukai, gue yang turun lo, nak. Gitu lah gambarannya ya. Frans, lu udah janji sama gue lo, Frans. Kalau lo dilukai, gue balas lo, Frans. Berarti pertanyaannya, dia mau memproteksi kita gila-gilaan banget Allah Bapa. Makanya itu dari gambar ini kita lihat nih. Makanya ketika kita makan hosti atau tubuh Yesus, itu kita mengingat kejadian ketika Yesus ditebus di atas kayu salib. Pada saat kita angkat roti itu, kita diingatkan bahwa lu udah sembuh. Lu gak punya gangguan problem kesehatan, gangguan mental, gak punya problem-problem, gak punya masalah dan sebagainya. Karena seluruh masalah sudah ditebus di atas kayu salib. Ketika lu minum darah, itu darah perjanjian baru. Yang dimana darah itu menghancurkan segala kutuk. Dan itu ada di Galatia 3. Gua gak sempat buka, nanti kita akan belajar. Lu dibebaskan dari segala kutuk. Kutuk apa? Kutuk keturunan. Kutuk dosa. Dan lu sudah dihapuskan kutuk-kutuk itu. Yang artinya perjanjian Allah dengan Abraham datang kepada kita melalui karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi kita lanjut ini. Jadi artinya kita udah ngeliat nih. Ini perjanjian darah. Ya kita lanjutin ya. Jadi, nah ini menarik nih. Yang dipakai oleh para gereja sampai ayat 27 doang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak lagi makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Stop, full stop, itu yang dikasih tahu.
Maka kalau lu berdosa, lu jangan makan tubuh Kristus. Jangan minum darah Yesus. Lu akan berdosa. Tidak gitu loh. Kita lanjutin buktinya. Kita baca lanjut ya. Lucunya gitu, gereja cuman ngomong ini full stop. Apa arti tidak layak? Ingat, cara menerjemahkan Alkitab adalah kita melihat pertama adalah apa namanya istilahnya? eh, Ayat. Jadi kita harus baca ayat sebelum dan ayat sesudah. Ada istilahnya namanya apa ya? Saya lupa istilahnya. Jadi istilah dekat dan istilah jauh. Kalau jauh itu artinya baca satu bab atau satu bab sebelum atau satu bab sesudah. Nah, ini menarik nih. Kita lanjutin ya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Full stop. Makanya di gereja tertentu bilang, sebelum lu menerima perjamuan kudus, lu menguji diri lu sendiri. Ketika lu menguji diri sendiri, lu tahu lu dosa apa enggak. Kalau lu berdosa, jangan makan dan jangan minum. Sebentar, kita lanjut ayat 29. Ayat 29 dimulai dengan kata apa, teman-teman? Ayat 29 dimulai dengan kata apa? Yuk, ayo suaranya. Ayat 29 Karena dimulai dengan barang kata apa? siapa Karena barang siapa Karena, makan, mengikuti minum. bukan barang siapa. Karena. Oh ya, karena. yang Kalau karena artinya apa? Artinya karena itu ada kalimat yang sebelumnya atau kalimat itu ada sesudahnya. Ya. Betul dong? Kan bahasa Indonesia gitu ya. Mm-mm. Bla 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 bla, karena kan gitu ya. Ya. Atau karena akibatnya apa? Betul dong? Kita baca Ya. ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Ia mendatangkan. ia Ia mendatangkan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Perhatikan baik-baik. Yang dihukum karena Anda berdosa, atau Anda dihukum karena Anda menganggap bahwa tubuh itu bukan tubuh Yesus dan darah Yesus. tidak mengakui. Exactly, Iya, karena tidak tidak mengakui. Bukan karena lu berdosa. Salah berarti terjemahannya Pertanyaan Salah ya? gitu ya. menarik. Bukankah kalau lu makan roti itu artinya lu ditebus dosa lu? Ya, Mm-mm. Mungkin kalau ketika gue berdosa, ketika gue makan tubuh itu, gue diingatkan lagi bahwa oh iya gue berdosa. Iya gue ingat Yesus sudah menebus gue di kayu salib. Gue tidak akan lagi berbuat dosa karena dosa gue sudah diambil. Pada tapi saat gue coach, minum darahnya. Yes. sorry coach, maksudnya tadi sempat kepikiran kayak misalnya kalau aku nih kayak misalnya aku berbuat dosa, misalnya baru aja bisa berbuat dosa terus mau ke gereja makan roti sama cawan gitu misalnya. Nah aku menganggapnya udah, berarti dosa gue udah hilang tuh. Tuh kayak gitu Exactly. boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi Intinya makanya pertanyaan menarik. Kalau di gereja tertentu, gue nggak mau nyebut nama gereja, gue yakin lu tahu sama gerejanya apa. Tapi ya, maksud gue, dan gereja itu bukan hanya satu ordo, dan ada beberapa denominasi gereja lama itu memakai ayat itu. Saya hanya nggak habis pikir kenapa kalau kita baca ayatnya 29 nggak pernah dibahas. Ini pertanyaan menarik. Yang bodoh ini kita, atau kita dibodohin, atau dia nggak mau ngasih tahu. Kan nggak mungkin dong. Gue mau baca versi apapun ceritanya sama. Iya, benar. Itulah kenapa alasannya kita harus baca Alkitab. Supaya mereka ketika menciptakan doktrin tertentu, doktrinnya itu benar dijawab oleh Alkitab, benar apa salah gitu loh. Karena sebenarnya kan Yesus itu menebus dosa bahkan sorry to say Exactly. yang akan terjadi di tahun depan pun kan coach kan. Exactly. Tapi Makanya bukan berarti kita jadi sesuka hati hidup betul. gitu Nah, kan. kalau dia nggak makan tubuh apa yang terjadi, Bu? Kalau dia nggak makan tubuh Perjanjiannya itu, itu dilupakan ya. dia ngerasa dirinya jijik loh, Bu. Karena dirinya merasa jijik karena dia berdosa, apalagi di pihak gereja mengatakan di ekskomunikasi bahwa Anda berdosa. Bahkan bisa dikeluarkan dari pihak gereja loh. Kalau Anda melakukan Maksudnya gimana pelanggaran coach? tersebut. Aku nggak ngeh.
So, Kalau nggak makan tubuh dan darahnya, mm-mm. terus kayak Kalau mana? misalkan contoh lah, kita percaya apa katanya pemuka agama. Mm-mm. Saya ngomong sama Bu Kristi, karena lu berdosa, ya, lu nggak boleh makan tubuh dan darah Yesus lagi. Apalagi yang gue tahu, orang yang bercerai itu juga bisa dieskomunikasi sama gereja. Ekskomunikasi artinya dikeluarkan dari gereja dan tidak Mm-mm. boleh menyentuh tubuh dan darah Kristus lagi selama-lamanya. Ngeri banget ya. Termasuk adik saya kena korban itu. Dia tidak berani makan tubuh dan darah Yesus lagi karena dia merasa cerai dengan istrinya dan dia nggak berani makan lagi. Hmm. Pertanyaan, dia dia berarti dia hidup dengan rasa penderitaan dan dia merasa jijik atas dosa yang terjadi karena perceraian. Merasa nggak layak gitu ya. Merasa tidak layak. Kalau kita merasa tidak layak, bukankah sama saja saya menghukum Anda dengan dosa Anda? Bukankah Hmm. tujuan gereja diciptakan adalah untuk menolong orang-orang pendosa? Iya. Bukan menjadi kumpulan orang-orang suci? Ngeri banget interpretasi apa sih ngomongnya? Interpretasinya ya. Interpretasi. Iya, maksudnya tuh eh nyeleweng banget gitu loh, Coach. Ya makanya. Ini lidahnya belepotan abis makan mangga. Nah, makanya Tapi kenapa? coach, Nah, gimana? tapi ya makanya tadi aku juga udah ngetik jawaban, maksudnya ngetik pertanyaan ya. Maksudnya kenapa aku nih ya, kadang kan suka kayak, tuh gue nggak layak nih di hadapan Tuhan, gue nggak Yes, layak nih gitu. yes, Selalu itu di pikiran aku yang yes. misalnya udah minta maaf terus tiba-tiba kayak ngelakuin dosa. Ah tuh kan lu tuh nggak layak, lu percuma minta maaf juga. Toh juga lu nggak layak di hadapan Tuhan. Selalu kata-katanya nggak layak. Nah itu maksudnya kenapa ya coach bisa kayak gitu? Maksudnya kan kadang kan kalau kemarin kita dengar ya kita tuh sebenarnya udah ditebus Tuhan, kita itu anak Tuhan, kita itu percaya dengan kebenaran dari Allah gitu. Tetapi ini nih pemikiran jahat ini yang selalu ada. Ah, itu tuh ya nggak layak sebenarnya. Makanya lu hasilnya begini begini begini. Nah itu tuh coach gimana ya coach? Nanti gue jawab sebentar lagi. Tapi gue mau Oke ngasih coach, gambaran thank you. dulu. Gue akan jawab sebentar lagi. Tapi gue mau kasih tahu dulu gambaran pertama. Jangan telan bulat-bulat apapun perkataan para pemuka agama dan jangan telan bulat-bulat perkataan Antonius Arif. Yang saya cuma mau kasih gambaran back to Bible. Antonius Arif bisa aja salah. Tapi kita baca baik-baik. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kita lihat ya. Di ayat 30. Ya, dibilang berarti kalau kita tidak layak, maka kita malah sakit dan bisa aja mati. Betul nggak? Tidak layak pengertiannya adalah kalau lu tidak mengakui bahwa itu tubuh Yesus dan darah Yesus. Oke, masalah bahwa ketika dia angkat hosti itu dia membayangkan benar-benar ini hosti, ini benar-benar tubuh dan ini darah, atau ini cuma perlambang, nggak penting. Yang penting adalah lu tahu bahwa ini tubuh dan ini darah Yesus. Selesai. Mau itu perlambang, mau apa, Anda menghormati. That's it. Maksudnya tuh lebih kepada kita mengakui memang dia mati untuk Betul. kita gitu kan, Coach. Betul. Ya. Sampai sini oke ya. Kita lanjutin ayat 33 ya. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Maksudnya kadang-kadang hosti itu digunakan, anggur itu digunakan bukan cara yang benar, minum mabok-mabokan. Jadi kita tidak lagi menghormati tubuh dan darah Yesus, itu cuma hanya sekedar kue aja yang dimakan. Ingat ya, roti hosti kalau belum diberkati itu adalah roti ya. Kecuali udah diberkati ya. Kita perhatikan, jadi janganlah kita ngaco gitu loh ya. Walaupun kalian kita tahu waktu itu di TikTok kan ada ya yang dari server sebelah makan roti kita dengan ngaco dan sebagainya. Itu mereka yang ngalamin bukan kita kok, santai aja gitu ya. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Yang artinya menunjukkan bahwa apa? Kalau lapar makan aja dulu, jangan minum anggur itu gila-gilaan, lu jangan makan roti tabragi itu gila-gilaan. Kita asumsinya kan roti tabragi kan bulat kecil. Kan di zaman dulu tidak. Bentuk rotinya gede banget, Bu. Itu disobek-sobek. Dan menariknya ya, roti yang asli tabragi itu
ada guratan-guratan. Nah, guratan itu sama dengan diperlambangkan sebagai guratan di tubuh Yesus. Keren banget nggak? Jadi mereka ketika merayakan, kalau hosti kita kan bentuknya putih biasa ya, ada tulisan ayat doang gitu loh. Kalau di mereka tuh ada guratan, ada bener-bener guratan. Bahkan kalau Anda cari di Tokopedia ada kok, yang roti tak beragi yang ada guratan. Yang menunjukkan bahwa kita untuk mengingatkan bahwa setiap guratan di dalam roti itu mengingatkan kita atas cambukan Yesus di atas kayu salib, penderitaan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita tahu bahwa kita disembuhkan melalui guratan itu. Kita diingatkan lagi bahwa segala penderitaan kita sudah diambil di atas kayu salibnya. Berarti boleh dong kalau gitu. Contoh gitu ya, saya nggak tahu di sini. Sebentar. Saya lihat dulu di sini ada siapa aja. Karena tadi saya nggak ngeliat siapa aja di sini. Misalkan saya kasih contoh, Bu Hana. Bu Hana, boleh nggak ibu dan suami ibu makan tubuh Yesus dan darah Yesus? Boleh. Setiap hari. Boleh. Kalau suami ibu bisa makan, ibu potong aja rotinya kecil, tapi ibu berkati dulu rotinya. Inilah tubuh Yesus. Inilah darah Yesus. Darahnya nggak perlu anggur, Bu. Air putih pun boleh. Yang penting apa? Ibu taruh aja kecil aja, yang kemungkinan bisa ditelan, ditaruh dekat lidahnya. Itu dia sudah komuni. Air putih aja, ditetesin aja satu sedotan aja. Kalau boleh, itu sudah komuni. Dan apalagi kita mengingatkan, ada setiap guratan. Ini aja kan saya mau ngomong aja, saya ingat ini, saya mau nangis gitu. Setiap guratan itu, kita disembuhkan. Jadi kalau kita lagi mengalami tantangan berat, hidup berat, ya kalau menanam mungkin Frans nggak berani gitu ya makan itu sendiri. Kalau saya berani untuk melakukannya karena saya bisa melakukan pemberkatan itu. Kalau nggak berani ke gereja aja setiap pagi makan dan minum dari itu. Kalau Bu Hana saya yakin bisa. Beli aja Bu, saya beli kok, saya punya banyak di rumah untuk melakukan itu. Kenapa? Karena saya menganggap ini tubuh Yesus. Lah kalau tubuh Yesus saya makan setiap hari sehari 3 kali, saya minum darah Yesus, bukankah saya jadi mengingat atas perjanjian dia dengan kita? Apa nggak baik banget Tuhan Allah? Jadi makanya, balik lagi ya, saya mau kasih gambaran. Janganlah hati-hati dengan para pemuka agama. Kita lihat ya, di ayat berikutnya 1 Korintus 12, ini ngomongin rupa-rupa karunia Allah. Tetapi satu roh. Berarti firmannya sudah selesai di bawah ini, nggak ada lanjutan. Betul? Jadi saya cuma mau kasih gambaran teman-teman. Hati-hati dengan orang-orang yang memberikan doktrin-doktrin palsu atau doktrin yang kurang tepat. Saya nggak tahu kepentingannya apa. Saya nggak ngerti, saya nggak mau ngebahas tentang itu. Ada politik-politik antar gereja, saya nggak mau ngebahas. Tapi saya hanya based on apa yang kata firman. Orang ada yang bilang katanya, oh nggak boleh makan tubuh dan darah Yesus. Enggak, buat saya oke. Saya ngelakuin sendiri di rumah. Kalau saya sakit, kenapa nggak saya melakukan perjamuan? Kalau gue lagi ada kesulitan keuangan dan sebagainya, kenapa nggak gue melakukan perjamuan? Supaya apa? Bayangin nggak? Sama dengan Anda diingatkan sehari berapa kali? 3 kali. Bahwa Yesus sudah berkorban untuk Anda, menebus Anda. Kedua, Anda sudah perjamuan. Dan ingat perjanjiannya, sehari 3 kali. Masa nggak ada keajaiban? Masuk akal? Iya, betul. Betul, Bu. Kecuali retret. Kecuali retret, Bu Kristi. Ya, paham ya? Saya mau kasih gambaran. Kita lanjut lagi. Tadi pertanyaan Nana, saya akan tunjukkan ayatnya. Ya, jadi kalau setiap ada pertanyaan harus ada ayat. Kalau nggak ada ayat berarti saya bohong gitu kan? Gitu. Kita harus main-main ayat. Ya, sebentar. Sebentar ya. Sebentar dulu. Sebentar ya Bro Jonathan, sebentar. Ini agak error sebentar. Nah, dah. 1 Yohanes. Nah, ini nanti Nana tolong dicatat aja. 1 Yohanes 3 ayat 21. Kita baca ya. Saya minta Nana yang baca ya. Yohanes 3 ayat berapa, Coach? 21. Silakan baca. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, Jangan baca jikalau 21 dulu. Sebentar.
Oh, Baca dari 19. oke. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Amin. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22, tanggung. Oh, yang kedua. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Perhatikan, Amin. hati yang menuduh Iya. kita. Mm-mm. Kamu sudah diampuni, Iya, benar, Coach. tapi hati kita yang terus menuduh kita terus-menerus. Betul. Supaya ngasih tahu bahwa kamu tidak layak, kamu tidak layak. Mm-mm. Benar. Jadi pertanyaan menarik gitu ya. Mau ngapain kita selalu ditakut-takutin apa bahwa kita masih berdosa? Iya. Kerjaan Makanya, iblis. Cuma kerjaan iblis supaya lu tetap jatuh dalam dosa, supaya lu nggak berani dekat kepada Allah karena dia tahu kalau kita dekat dengan Allah, maka apa yang bakal terjadi? Lu bayangin nggak? Nana, Franz dan semua teman-teman di sini bangun pagi. In the name of Jesus Christ, luar biasa. Itu iblis pasti bunyiin alarm tuh. Tenenenenet, bahaya bahaya. Semua pengikut Yesus bangun. Sebentar lagi kerajaan iblis diserang. Takut mereka. iya. Mereka takut karena kerajaan Allah akan mau ngobrak-abrik iblis. Ini loh yang saya mau tunjukkan bukti-bukti di ayat. Yang saya ngomong semua based on firman. Mm. Jadi kalau balik lagi, ketika kita udah berdosa, sudah mohon pengampunan, udah just trust. Nah, saya cerita satu cerita. Ini mudah-mudahan bisa ngebantu khususnya Nana. Udah pernah nonton film ini nggak? The Pope of Exorcism. Belum ya? The Pope of Exorcism. Filmnya mungkin 2-3 tahun yang lalu lah. Mm. Belum pernah? Nonton. Belum. Saran saya nonton. Ya. Oke, Coach. The Pope of Exorcism adalah menceritakan paus yang bisa mengusir paus khusus. Jadi gini, ada paus yang bendaraannya, ada paus yang bisa mengusir setan gitu loh. Oh, Jadi paus oke. ini terkenal banget di Roma karena paus ini bisa mengusir setan dan sangat terkenal. Dan itu bener real, cerita real. Di dalam film itu diceritakan ada satu pastor yang jatuh di dalam dosa, pernah melakukan perbuatan dosa sebelum menjadi pastor. Sayangnya dia tidur dengan wanita lain dan sayangnya dia belum melakukan pengakuan dosa. Pada saat mereka mau melakukan pengusiran setan, waktu dia mau melakukan pengusiran setan, si Pope of Exorcism ini ngomong, kamu ada dosa nggak yang belum kamu akui? Nah di sini saya mulai kebuka di pikiran, kamu ada dosa nggak yang belum kamu akui? Dia bilang ada. Dia akhirnya diberkati itu the Pope of Exorcism bahwa dosa-dosanya sudah diampuni dan sebagainya. Rupanya kenapa? Rupanya ketika orang itu sudah diampuni dosanya, dia masuk ke dalam ruangan, ketika dia mau menghancurkan setan yang masuk ke dalam satu tubuh, setannya ngomong gini loh nak. Kamu kan yang tidur sama cewek kan? Sebelum jadi pastor? Sosok baik lu, tau nggak? Tuh cewek tuh cantik banget lagi. Lu inget nggak nikmatnya dengan cewek itu? Paham nggak tujuannya apa? Tujuannya cuma merecall dia bahwa dia dituduh hatinya supaya dia akhirnya merasa tidak layak dan dia tidak bisa ngusir setan. Iya. Dan you know what? Saat itu akhirnya berhasil, si pendeta pastor ini kuat ya, karena dia sudah pengampunan. Singkat cerita, di bagian akhir film, The Pope of Exorcism ini ternyata juga punya dosa. Dia belum melakukan pengakuan. Dan di bagian film akhir, dia dikejar-kejar sama dosa itu. Melalui setan itu. Ya filmnya lebay ya, setannya dibuat unsurnya kesannya kuat dan sebagainya. Kalau filmnya setannya lemah kan film itu nggak laku pasti kan. Iya, benar. Ya, makanya kalau ditanya setan itu kuat, enggak, setan itu tidak kuat. Kita lebih hebat daripada itu semua. Nah, dari film ini saya baru ngerti
kenapa Katolik itu melakukan namanya sakramen pertobatan. Hmm. Sakramen pertobatan adalah Anda masuk ke dalam bilik. Ketika Anda masuk ke dalam bilik dan Anda melakukan pengakuan dosa, Hmm. saat itu kita berikan penitensi dosa, maka saat itu juga Anda harusnya, kita semua percaya bahwa dosa kita udah diampuni. Kalau dia sudah percaya dosanya diampuni, maka ketika berhadapan setan, apakah dia masih merasa tertuduh? Tidak harusnya. Tapi sayangnya banyak orang yang masih merasa tertuduh, walaupun sudah Ya. masuk ke bilik dosa, bilik pengakuan dosa. Jadi dalam konteks ini sebenarnya saya mulai mengerti bahwa sebenarnya kalau berdoa sendiri, kayak contoh Bu Kristi berdoa nih, Tuhan ampuni dosa gue. Dia masih bertanya-tanya, wondering tuh, gue udah diampuni apa belum? Karena nggak ada pengakuan tuh. Hmm. Makanya pastor itu memberitahu bahwa lu sudah ditebus, ini penitensi dosa, dosamu udah dihapus anakku. Ada maksudnya, berarti ada bagusnya. Buat orang yang tidak ada bilik pengakuan, dia harus rajin baca kitab suci. Kalau nggak baca rajin kitab suci, ya nggak bisa. Bagaimana dia tahu bahwa dosanya udah diampuni? Itu gambaran yang saya mau sampaikan. Ya, jadi gambar ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau itu dibaca aja film, nonton film. Coach, kalau ngomongin dosa baru ingat mau tanya. Ini kan ke gereja ada yang namanya ngaku dosa. Itu udah dijawab ya bro? Udah gue jawab. Ya. Jadi Bro Jonathan gue jawab bahwa pengakuan dosa itu ada bagusnya? Yes, ada bagusnya. Menurut gua ada bagusnya, sangat bagus. Khususnya buat orang-orang yang tipe-tipe yang tidak langsung percaya bahwa dosanya udah diampunin Bro Jonathan, ya. Jadi kalau buat gua ketika gua udah mengaku dosa, gua percaya dosa gua udah diampuni. Jadi gua nggak ada lagi. Kalau ditanya bohong, setan itu tidak ngasih tahu, lo kan punya dosa, Rif. Emang nggak tahu gue kerjanya setan. Tapi gue inget firman ini, ya makanya 1 Yohanes 3 ayat 12 jadi, tolong diingetin bahwa dia akan nginget-nginget terus bahwa dosamu belum diampuni. Itu dulu gambarannya. Oke? Ya, Nana ada mau nanya dulu sebelum saya lanjutin? Ini baru pembuka nih. Ini sih sadar kok. Maksudnya selama ini kan aku yang pernah bilang cerita sama coach gitu, yang kayak dulu pas orang tua meninggal, aku sempat menyalahkan Tuhan, sempat kayak benar-benar kayak, Tuhan kok lu bisa ngambil langsung 2 gitu kan. Terus ngerasa pas udah sadar kayak, ih gue salah loh, gue nggak boleh marahin Tuhan loh, gue nggak boleh menyalahkan Tuhan gitu kan. Nah dari situ kan ya itu tuh, jadi tuh aku kayak langsung ya iblis ngambil celah itu, sehingga Iya, aku selalu ya begitu intinya. Jadi kayak malah ngerasa malah aku membunuh orang tua aku sendiri gitu. iya, Aku jadi iya, merasa menyalahkan diri juga jadinya. iya, Tapi sebenarnya pas aku tadi baca itu, nah ini sebenarnya ya itu iblis udah ngambil celahnya gitu kan, iya. sebenarnya enggak gitu ya. Jadi balik Ya, lagi, kalau ditanya tentang orang tuamu, dua-duanya tuh udah bahagia di surga. Selama dia udah mengaku Yesus sebagai Tuhan iya, dan Juru Selamat ya. Don't worry, everything fine. iya coach. Tapi penyakit itu yang menggerogoti mereka. Ngerti ya? Penyakit itu menggerogoti mereka. Ya. Nah, tinggal pertanyaan menarik buat kita yang hidup di dunia nih. Bahwa hati kita menuduh kita, jangan dipercaya lagi. Enggak, iblis akan berusaha. Dan lucunya, anehnya nih, sebutkan ada nggak di dalam orang-orang beragamawi yang menyalahkan setan? Jarang. Jarang. Semua orang-orang agamawi jarang menyalahkan setan dan iblis. Yang disalahin siapa? Tuhan. Ya Tuhan. ampun. Kenapa gue jadi kayak iya ya gitu. Iya, kenapa ya Kurang gue ajar jadi banget ya. begini ya? Iya. Iya Berarti bener. kesimpulannya enak banget jadi setan ya? Iya ya. Enak banget jadi Iya setan. Dia dia nggak ya. perlu susah-susah. Gue cuman bisikin, abis itu lu salahin Tuhan aja. Kasihan Iya loh, loh. Tuhan disalahin mulu. By the way coach, aku nih jadi sekarang kepahitan sama setan nih. Which is good ya. The right target gitu ya. Iya. Tapi ini menyambung Ci Nana. Jadi maksud saya gini, saya juga ada merasa gini coach, aku tuh kalau udah ada satu masalah terus berkaitan sama orang ataupun misalnya benda yang aku sayang terus rusak, itu aku tuh kalau kecewa itu aduh, itu bisa lama loh coach. Dan Dulu gue anehnya juga itu gitu kayak sih. on Dulu and gue on juga gitu gitu. loh.
Dulu Jadi juga gue kayaknya di gitu sih. situ jadi kayak celah ya coach ya. Iya, karena lu menganggap benda itu jauh lebih penting daripada si sang sumber. Hmm. I don't care gue mah. Ini lu bayangin gue beli sepatu banyak banget Adidas dulu kan. Di zaman sebelum pandemi. Waduh banyak kali sepatu gue ada 15 kali sepatuan. Dan harganya rata-rata 3,5 sampai 5 juta gue beli. Dan you know what? Sepatu gue rusak semua tuh. Gara-gara cuaca dan sebagainya. Ya Hmm. udah gue relain udah mau ngomong apa gue. Karena gue tahu. Mungkin kita merasa sayang 35 jutanya. Dikali 15 gitu. Dibandingkan gue percaya dengan sumbernya. Dan you know what? Hari ini gue beli lagi sepatu dua. Tahu nggak coach? Kemarin ini aku kan ini sekedar cerita aja ya. Ya ya Kemarin ini motor aku kan masuk bengkel hampir ya berapa pokoknya capek deh bolak-balik dalam ya satu ya minggu itu ya. ya ya ya. Dan posisinya kan aku bawa anak, jadi itu anytime bisa mati di tengah jalan itu kan bahaya banget kan. Iya. Aduh, itu Minta pokoknya dong. inilah. Minta, Hah? minta. Iya. Minta. Nah, dengar nggak coach? Jadi waktu dia bilang nih si tukang bengkel, dia bilang harganya tuh aku bayar 700.000, which is lumayan untuk aku ya, Hmm. harga segitu. Hmm. Tahu nggak coach? Begitu udah pulang motornya juga nggak yang bener-bener kayak gimana, masih tetap aja. Maksudnya aku kan jadi merasa kayak aku ditipu ya coach ya. Aku keluarin uang tapi I got nothing gitu kan. Iya. Tahu nggak coach? To be honest with you, it like 2 nights I cannot sleep well. Even I cannot sleep I guess. Itu bener-bener kayak man di hari ketiga. Jadi misalnya Senin Rabu gitu ya, hari Ya. Kamis pagi itu aku bangun, aku bilang Tuhan nih aku gimana nih hidupnya, aku bilang kayak gitu kan, uang Hmm. segitu mana ini mau saya mau Natal apa gitu kan, ada aja Hmm. sih gitu kan. Hmm. Tahu nggak coach, gue bukan yang dijawab di empok-empok gitu, nggak ntar gue ganti deh apa gitu, enggak. Dia bilang kayak Hmm. gini, Kristi, mulailah terbiasa. Itu baru motor, kalau gue kasih lu mobil lebih gede lagi dari itu. Kalau lu masih begitu aja mikirnya gimana mau keluarin lebih gede kalau punya mobil, dia bilang gitu. Oh, ini on the way-nya ke sono. Oke deh, oke oke. Gue bilang udah bisa tidur langsung. Lo tau nggak Bu Kristi? Mobil gue sebelum akhirnya gue putuskan dijual dan diganti mobil baru, Bu. Heeh. Itu gue habis habis dalam waktu kurang dari 2 bulan, hampir kurang lebih 15 juta, Bu. Ah, Dan tidak benar. 15 juta gue keluarin duit dan tidak terjadi perubahan apapun. Maksudnya tidak sama terjadi ini. perubahan dalam arti mobilnya tidak Iya. lebih baik. Mm-mm, mm-mm. Dan you Aduh, know what? Bahkan per 2 minggu sekali ada kejadian-kejadian lucu tentang mobil itu. Jadi yang membuat ya gue Allah. ngeluarin duitnya lebih gede lagi. Dan tahu nggak? Gue jual tuh ketika gue jual tuh mobil gue masih dihargai sangat tinggi. Hmm. Sangat tinggi. Dan gue bisa beli mobil baru. Jadi maksud gue gini. Bahkan kemarin istri gue baru pulang. Kemarin. 2 hari yang lalu istri gue baru pulang. Dari meeting. Dia bilang, Papa, aku mau ngomong sama Papa. Papa jangan marah ya. Ini apa lagi nih ngomong. Buka hati Hmm. ya. Buka pikiran ya. Dia mau ngomong apa lagi nih istri gue nih kan. Dia mau ngomong apa sih? Gue bilang gitu kan. Iya, mobil ditabrak kemarin. Mobil ditabrak dari kemarin. Mobilnya lagi berhenti ditabrak dari belakang. Terus gue Hmm. bilang, ya udah terus mau gimana? Terus mau gimana? Hmm. Ya enggak? Enggak usah Hmm. pusing, gue mau Iya. pusing apa? Karena maksud gue gini, karena kalau kita udah punya sumbernya, udah gitu istri gue kan minta kartu nama. Gue bilang, udah lah, upain lah kartu nama itu lah. Percaya sama gue, dia nggak akan bayar. Dia mau bayar pun dia akan pakai alasan banyak. Bener, di chatting Iya. sama istri gue, ananin nunanin nunu gitu. Alah, udahlah. Berapa ratus ribu tidak membuat kita tambah miskin kok. Tambah kita yang ada tambah kaya. Hmm. Ya dong, anggap aja kita nyumbang ke dia. Udah selesai, ngapain pusing? Kan Iya. dosanya dia, Hmm. nambah kan dosa kita udah ditebus, ngapain pusing? Mm-mm. Ya nggak, Bu? Sip? Benar, jadinya aku hari ini sama kemarin-kemarin udah bilang terima kasih Tuhan untuk motor yang baru. Asik. Oke, ke motor, mobil. Motor dan mobil. Amin. Ya, kita lanjutin dulu ya. Ya, kalau nggak selesai-selesai nih. Pada materi gue masih ini nih, kita mesti bahas dulu ya. Tar gue buka PowerPoint gue ketutup nih. Oke, baru ini aja, baru pembukaan ya. Gue belum masuk di ayat yang resminya nih. Nah, ini gue kasih gambaran dulu ya. Jadi, yang berikutnya. Oke, nah, nanti lagu nih keluar.
Enggak. Nah, oke. Jadi, balik lagi ya. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi maksudnya, masih ingat ya kemarin cerita saya bahwa Abraham melakukan dosa, Nabi Nuh melakukan dosa, tapi nggak pernah dihitungkan. Kain melakukan dosa, tapi tidak diperhitungkan. Pada dasarnya Allah baik ya. Kita lanjutkan. Jadi kejadian 3 dan kejadian 4, Allah masih mau berbicara dengan manusia waktu sudah jatuh dalam dosa. Berarti, waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah masih ngomong loh sama Adam. Allah masih ngomong sama Hawa. Mereka diusir dari taman itu bukan karena ya memang nanti akan mengalami penderitaan, tapi karena takut kalau mereka tetap di taman itu, mereka makan buah abadi, buah kekal, hidup kekal. Takutnya setelah makan dosanya nggak bisa ditebus. Maka Allah bilang, lu keluar dari Taman Eden. Karena lu keluar dari Taman Eden, lu akan mengalami penderitaan. Lu udah enak nih tinggal di Taman Eden, tapi karena lu yang melakukan kesalahan, lu lebih baik keluar dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya lu nggak makan buah itu. Bukan Tuhan jahat loh. Tuhan sayang sama kita, maka disuruh keluar. Supaya dia nggak hidup kekal. Kalau hidup kekal, apa yang bakal terjadi? Dosanya nggak bakal dihapus. Itu saking sayangnya Tuhan sama kita gitu loh ya. Sama Adam dan Hawa ya. Nah, Roma 7 ayat 7 ada saya nggak sempat gambaran, pokoknya kita buka aja lah daripada nggak sempat, mendingan saya buka aja. Roma 7 ayat 7 ya, kita baca ya. Roma 7 ayat 7. Ya, Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan menginginkan atau jangan melakukan. Jadi kita belajar hukum Taurat diciptakan untuk orang yang belum bertobat. Supaya dia tahu bahwa itu dosa. Sehingga ketika itu kita bisa mempertobatkan dia dan kita mengenalkan dia kepada Yesus. Itu kata kuncinya ya. Lanjut ya, di Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24 kita lanjutkan. Galatia 3 ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Kalau nggak ada hukum Taurat, maka nggak ada, kita nggak tahu kalau itu dosa. Maka kalau mama hukum Taurat nggak diciptakan, nggak dikasih tahu nih ke umat. Maka ketika Yesus datang, ya nothing, orang manusia semua merasa baik-baik aja kok. Kan sampai sekarang banyak orang yang tidak mau mengaku dosanya karena mereka menganggap bahwa diri mereka baik-baik aja kan, mereka tidak berdosa, betul nggak? Nah itu gambarannya. Makanya kenapa hukum Taurat tuh fungsinya untuk itu, untuk diingatkan. Ya berikutnya 1 Yohanes 3 ayat 34 kita baca. Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi Yesus dikirim ke dunia untuk mengaruniakan rohnya yang dengan tidak terbatas sehingga dia bisa melakukan kesembuhan dan sebagainya. Ya, kita baca lagi lanjut. 1 Yohanes 4 ayat 8 kemarin udah kita baca. Sebentar, belum. Sifat coba kita baca dulu ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Itu ayat kemarin ayat 16 ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Berarti Allah itu baik. Gitu ya kita yang pegang ya. Jadi kalau kita nggak bahwa Allah itu tidak baik, ya kita udah tahu nih Allah itu penuh kasih. Allah itu kasih gitu ya. Berikut Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6.
Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Berarti pada saat kita lemah, Yesus sudah naik di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi Yesus mencintai kita, makanya dia rela berkorban, ya. Nah, berikut Yohanes 14:9 kita udah pernah baca. Jadi tentang Filipus, Yesus dan Bapa yang dia bilang, kok saya belum pernah ngeliat Allah? Saya belum pernah ngeliat Allah. Loh, kalau kamu ngeliat aku kan sudah sama dengan melihat Allah, gitu loh ya. Nah, jadi dari gambaran ini yang di bagian pelajaran 5, saya mau menekankan bahwa Allah itu baik. Allah itu sangat baik dan dia mencintai kita. Allah adalah kasih, dan kita ketika belajar juga firman supaya kita bisa mempelajari firman secara keseluruhnya sehingga kita tidak salah memahaminya. Amin ya. Saya stop dulu. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ya. Kita masuk pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 adalah berkaitan dengan pertobatan. Jadi kita bicara mengenai pertobatan ya. Oke, aman. Oke, pertobatan ya. Nah, ini pertobatan saya bacakan dulu pelan-pelan gitu ya. Jadi pertobatan adalah perubahan arah. Makanya disebutnya gini, metanoia. Metanoia itu pengertiannya adalah Anda bertobat, dan pengertian pertobatan adalah kita kembali kepada Allah. Jadi kalau Anda cuman minta ampun dan Anda nggak berbalik arah, itu berarti bukan pertobatan. Yudas menyesali dosa-dosanya, tetapi Yudas tidak berbalik kepada Allah. Pertobatankah itu? Bukan. Petrus tidak minta maaf kepada Yesus, tapi dia berbalik menjadi pembela Yesus. Itu pertobatan. Paulus, apakah dia ada pengakuan bahwa dia bersalah? Ada, memang dia menyebut waktu ketika matanya itu gitu ya. Tetapi dia tidak ada jelas banget bahwa pertobatan, tetapi dia melakukan perubahan Allah. Perubahan arah, jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang berbuat dosa, kita nggak usah ditakuti tentang dosa lagi. Selama kita balik, ya, kita balik dari dosa dan kita melakukan apa kehendaknya, maka kita sudah diampuni. Yang Tuhan mau kita terjadi pertobatan. Bukan pengakuannya yang paling penting, tapi adalah perubahan arahnya yang penting. Itu ya, perubahan arahnya yang penting ya. Nah, jadi kita mulai masuk ke beberapa firman-nya, dan firman-nya saya tulis semua di sini karena biar lebih gampang. Saya bacakan satu-satu ya. Jadi Lukas 15 ayat 11 sampai 24, anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang yang menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu yang menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan baik-baik. Ini menarik ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan, siapa yang lari? Anak itu atau ayahnya? Di sini kasih gambaran bahwa bapak yang berlari. Jadi kita baru niat saja mengaku dosa, bapak kita surga, bapak di surga, sudah berlari dulu menyambut kita, mencium kita, merangkul kita. Kita belum ngedeket loh. Ingat loh, dalam konteks anak ini berdosa. Anak ini pakai pakaiannya juga, pakaiannya adalah kayak pelayan. Jubahnya ingat ya, jubahnya jubah pelayan. Berarti dia merasa tidak layak kepada Bapa. Sedangkan Bapa di surga, dia udah lari ngejar kita. Merangkul dan mencium kita. Padahal kita baru niat mau bertobat. Gila ya, Bapa keren banget loh. Sampai dia mau mencintai kita. Ini yang ngomong Yesus ya. Kita lanjutin. Kata anak itu kepadanya, Bapak,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia merasa tidak layak, identitas yang dicabut. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Ingat, jubah artinya apa? Status. Jubah yang dipakai pelayan berbeda. Jubah yang dipakai orang penyakit kusta berbeda. Jubah yang dipakai pengemis berbeda. Jubah yang bangsawan berbeda. Berarti apa yang dilakukan ayahnya malah buruan lepas pakai jubahnya. Ini nggak pakai babi. Sebentar, dosa lu banyak, tar gue hitung dulu ya, sebentar ya. Gue pikirin dulu, gue timbang-timbang, gue ampuni lu apa enggak? Enggak ada. Ayahnya langsung ngomong, ambil jubah. Udah di jamnya ngomong, jubah ambil, kasih. Dan perhatikan, pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin itu artinya apa? Cincin di masa Israel itu menunjukkan bahwa buat otoritas. Cincin itu adalah perlambang bahwa Anda keturunannya. Cincin dipakai untuk menyegel. Kalau Anda pernah nonton beberapa film, ada lilin dilelehkan, kemudian cincin itu yang dibuat tempel itu adalah segel. Adalah bukti bahwa lu adalah keturunannya. Dahsyat ya. Dan sepatu pada kakinya, atau alas pada kakinya. Artinya alas itu menunjukkan bahwa lu udah dipisahkan dari dunia. Alas itu di bawah itu adalah dunia. Lu udah dipisahkan, lu udah naik level. Lucunya kita masih menganggap diri kita berdosa. Kita masih merasa tidak layak. Kita dia belum ngomong berdosa aja minta ampun. Bapak langsung, apakah di sini Bapak udah ngomong, iya gua ampuni? Nggak sempat. Bahkan Bapak cuma ngomong, ambil jubah. Udah ambil jubah. Bapaknya ngeliat putranya aja langsung, yeay Bapak, anak gua balik. Gila. Betapa besar cintanya Bapak kepada kita. Belum ngaku loh. Kalau kita tinggal di dalam dosa dan kita udah minta ampun, ya ampun kita masih bergelumuran dosa. Pakai DS komunikasi, nggak perlu makan tubuh dan darah Kristus. Ya elah, manusia bikin aturan kok kayak orang Farisi kan gitu loh. Aturannya makin ketat. Ya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Berarti apa? New creation. Ketika kita sudah mengaku dosa, Bapa udah ampuni. Kita yang lama mati. Kita menjadi new creation. Ciptaan yang baru. Yang dulu telah hilang, telah kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bahkan satu orang yang bertobat, malaikat di surga. Ini ada ayatnya. Saya mesti cari dulu. Malaikat di surga itu semua berpesta. Mereka semua bernyanyi riang. Mereka memuji Tuhan karena ada satu orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Luar biasa ya, Bapak. Luar biasa sekali. Jadi buat kita ngapain? Ya, ngapain kita masih tinggal di dalam dosa? Masih berpikir bahwa kita nggak diampuni? Ya, Lukas 13 ayat 1-5. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasi itu? Saya menceritakan di konteksnya. Jadi di dalam pembelajaran kesannya ya, orang yang banyak dosanya menurut orang Israel dulu dan orang pada umumnya, orang yang banyak dosanya itu hidupnya paling menderita. Kalau nggak meninggal, sakit gitu ya, atau dia mengalami kemiskinan, mengalami pencobaan-pencobaan yang sangat banyak. Tetapi Yesus menjawab bahwa tidak gitu. Ini Yesus yang ngomong loh. Ya, jadi orang yang mati, karena kebetulan ya ada orang yang mati ini. Ini siapa nih orang yang mati? Jawabannya adalah orang yang mati itu bukan karena dosanya lebih besar. Ya, dia bilang, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasi itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus cuma mau ngasih tahu,
Orang yang lagi sakit, orang yang mengalami penderitaan, bukan berarti dia lagi menanggung dosa. Bukan. Dosanya orang yang tidak dihukum atau orang yang tidak mengalami penderitaan, bukan berarti dosanya paling ringan. Tidak. Tapi orang yang tidak mengaku dosa dan tidak bertobat, dia akan binasa semuanya. Jadi maksudnya gini, kalau balik lagi kita bilang bahwa orang yang sakit, orang yang mengalami kesulitan, keuangan dan sebagainya, itu mungkin karena kita punya dosa yang paling banyak. Enggak gitu. Yesus nggak ngomong gitu. Dan lucunya, banyak pemuka agama di agama kita ngomong. Apalagi para murid, apalagi para pengikut-pengikutnya bilang, oh lo lagi baik dosa kali, makanya lo bertobat. Yesus yang ngomong, kok bisa pendeta lebih hebat daripada Yesus yang ngomong? Ini Yesus yang ngomong loh. Yesus yang ngomong. Ya, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi yang mati bukan artinya dosanya paling besar. Bukan. Kebetulan aja iblis kerjaannya gitu. Ini yang kita pegang, ya. Jadi jangan sampai kita salah, ya. Jangan salah persepsi, ya. Jadi pengajaran-pengajaran yang mengatakan, oh kamu mungkin dosanya berat kali, dosamu banyak, makanya kamu berantem sama suami. No. Enggak ya, enggak gitu. 2 Petrus 3 ayat 9. Yang menjadi kerinduan hati Allah apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jangan kita bilang, Tuhan, kayaknya lu lupa ya atas janji lu. Tuhan, kayaknya lu gak memberkati gua ya. Enggak, disabar sama kamu. Tapi kita punya iman gak bahwa Tuhan mengabulkan selalu keinginan kita. Tuhan mau memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Dan ingat, dia cuma mau kita berbalik dan bertobat. Metanoia. Ya, jangan menganggap Tuhan lalai. Tuhan gak pernah lalai. Ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya ingin seseorang bangkit dari kubur karena apa? Nah, kita lihat ya. Ada seorang yang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dan dari meja orang kaya. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ya, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik suatu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kita lanjutkan. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga nggak akan mau diyakinkan kalau oleh seseorang yang bangkit dari antara mati. Dari gambaran ini kita belajar satu hal. Yang pertama, orang mati nggak mungkin bisa datang ke dalam mimpi kita. Nggak mungkin. Karena udah nggak bisa. Yang kedua, Oh iya, udah Coach ya? iya nggak bisa lah. Itu cuman bunga tidur. Oh, itu bunga tidur ya, Coach. Soalnya saya Dan pernah mimpi ini, Coach. Mau papa pas dia meninggal, ya pas itu habis kangen kita lah. meninggal. Itu Oh, kangen aja. Kan, kangen ya, Coach ya? iya kangen lah. Di dalam firman Oh, ini jelas banget nggak ada. Atau rasa bersalahmu yang terlalu besar, bisa jadi. iya benar, Coach. Yang kedua, kita udah nggak bisa lagi mendoakan orang yang mati. Ayatnya dari ayat ini, di mana letaknya kita bisa
mendoakan orang mati. Tapi kenapa ada satu gereja yang masih mendoakan orang mati? Jawabannya, tidak ada di Perjanjian Baru dan tidak ada di Perjanjian Lama. Pernyataan itu. Adanya cuma di Deuterokanonika. Di Deuterokanonika ada satu pernyataan dari jenderal perang yang waktu itu ditanya ketika ada orang mati, apa yang harus dilakukan? Didoakan arwahnya. Lucunya, Yesus tidak pernah satu pun mengeluarkan atau menyebutkan atau memperkatakan isi kitab Deuterokanonika. Nggak ada. Saya udah cari, saya udah riset, nggak ada. Paulus, Petrus, Yohanes tidak pernah menyebut-nyebut kitab Deuterokanonika. Makanya kenapa nggak pernah dimasukin dalam kitab itu. Jadi menarik. Bagaimana tentang mendoakan orang mati? Itu cuma karena jenderal perang aja yang ngomong. Di kitab Deuterokanonika, Makabe, tepatnya Makabe. Jadi bagi lagi, kitab Makabe aja Yesus nggak pernah ngomong. Yesus kebanyakan ngambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Ulangan, dari kan banget pakai bahkan dari Yesaya dia ambil. Nggak pernah, bahkan ngusir setan aja dia pakai Ulangan gitu loh. Malah dia bikin perumpamaan pun juga nggak ada dia perumpamaan itu. Kalau gitu kan dia harusnya ngomong dong, bahwa orang mati itu bisa ngasih tahu. Enggak, dia nggak bilang, nggak bisa. Ya, jadi dari sini kita tahu nih bahwa orang mati nggak bisa berhubungan lagi dengan orang hidup, nggak bisa. Ya, stop dari situ. Jadi kita juga mau ngasih tahu bahwa dunia orang mati, ya kalau kita udah mati ya sudah, ya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. That's it, selesai. Oke, jadi di sini juga tolong jangan digunakan doktrin bahwa mengatakan orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Nggak gitu, di sini nggak ada ngomong gitu loh. Tapi doktrin itu yang dipakai gitu loh. Jangan memakai doktrin yang salah gitu ya. Tolong jangan pakai doktrin yang salah. Juga sama dengan kalimat adalah orang miskin pasti masuk surga. Ntar dulu kalau dia ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak masuk surga lah. Gitu ya. Itu adalah pengertian yang kita pahami tentang firman ya. Kecuali kalau Yesus memberi pernyataan secara resmi barulah kita mengatakan hal itu. Bahkan ada beberapa yang mengatakan, buktinya apa coach? Buktinya kenapa disuruh jual hartamu dan ikutilah aku? Nanti kalau Anda sempat baca tentang jual hartamu dan lanjutin ceritanya, abis itu nggak berapa lama ketemu dengan si pemungut cukai. Ketika dia ketemu pemungut cukai yang kebetulan namanya sama Lazarus, nanti Anda akan temukan bahwa dia sama Lazarus nggak disuruh jual hartanya. Aneh loh. Tapi Yesus malah makan bareng sama dia. Sedangkan sama anak pemuda itu kenapa disuruh jual harta? Jawabannya sederhana. Karena pemuda ini ngomong, gue udah ngelakuin semua hukum Taurat. Apalagi yang kurang? Yesus ngomong, yang kurang cuma satu, jualah hartamu, ikutilah aku. Apakah Lazarus ngomong, Yesus, apalagi harus gue lakukan? Enggak, karena Lazarus memang pendosa. Makanya Yesus ikut makan. Kok Lazarus? Sakeus ya? Sakeus. Ya. Nah, jadi gambarannya, Yesus ikut makan sama Sakeus. Dia nggak mengutuki Sakeus. Malah setelah dia makan sama Sakeus, dia merasakan Yesus cinta sama dia, Sakeus malah memberikan hartanya, mengembalikan hartanya yang dia ambil dari orang lain. Inilah pembelajaran tentang kasih karunia. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan dekat sama kita sendiri yang bertobat, kita sendiri yang sadar. Tanpa disuruh-suruh lagi. Inilah pembelajarannya. Maka kenapa kita harus dekat sama Tuhan? Inilah cara kita untuk menjauh dari dosa. Kalau kita dekat sama Tuhan. Kalau berjuang untuk berusaha untuk menjauhi dosa, nggak bakal bisa kita. Kita hanya bisa dekat, kita mengecap kebaikannya dia, baru saat itulah kita akan berbagi kepada orang banyak. Dulu saya kalau mau bagi orang uang 1-2 juta gitu ya, berbagi kepada orang susah gitu ya, bahkan sampai 5 juta saya ngasih, itu dulu berat rasanya. Kalau sekarang enggak gitu, kayak biasa aja, ngasih aja gitu. Kenapa? Karena Tuhan udah baik banget sama saya. Masa gue hitung-hitungan sama dia? Kan gitu ya. Nah itu yang kita harus belajar. Lanjut. Setelah bertobat apa yang harus dilakukan? Kisah 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi kita balik nih dari kuasa iblis ya. Balik kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Ingat ya, melalui iman. Jadi kita harus dengan iman bahwa mengatakan gue udah diampuni. Dengan iman, kita udah diampuni. Kalau Anda nggak dengan iman,
itu berarti Anda belum diampuni. Anda sendiri belum mau menerima. Jadi pada dasarnya adalah setiap hal yang kita lakukan bahwa dosa kita diampuni, imani bahwa Anda sudah diampuni. Selesai. Gitu ya. Bahwa Anda anak Allah, imani. Selesai. Gitu ya. Ketika Anda berdoa, menumpangkan tangan kepada orang sakit, orang itu akan sembuh. Imani. Dah itu aja gambarannya ya. Iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Berarti kita mendapat bagian nih. Ya, Kisah 26 ayat 30. 3 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan seluruh tanah Yudea. Jadi maksudnya kalau kita bertobat, kita harus menyebarkan kepada orang yang terdekat dulu. Terdekat yaitu adalah ring 1 keluarga kita. Setelah ring 1 baru kita menyebar di luar Yerusalem. Yerusalem itu artinya pengertiannya di ring kedua. Dan seluruh tanah Yudea, ring ketiga. Jadi jangan buru-buru kita mempertobatkan tetangga kita, mempertobatkan orang lain, tapi keluarga kita belum bertobat dulu. Enggak, tugas kita yang pertama mempertobatkan keluarga kita dulu. Ya, dan juga kepada bangsa lain. Bahwa mereka harus bertobat, berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi, apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ngusir setan demi namamu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu, padaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang Yesus melihat, bukan orang yang mendoakan orang lain bisa sembuh, dia bakal masuk surga. Belum tentu. Tetapi apakah sikap dia, tindakan dia, intim dia sama Allah Bapa. Dia dekat sama Allah Bapa. Dia mengikuti nggak perintahnya. Kalau dia di gereja, dia sebagai pendeta mendoakan orang-orangnya sembuh, gitu ya. Orang itu dekat sama Tuhan, kemudian orang itu nyumbang, ya dianya nggak masuk surga. Tapi uangnya dikasih dia ditilep sama pendetanya, mah itu urusan pendetanya, bukan urusan kita lagi. Ya, pendetanya yang masuk neraka itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita cuma satu, bukan orang yang berteriak-teriak Yesus, 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 no. Tetapi kita intim nggak sama dia, dekat nggak sama dia, itu yang paling penting. Ya, dan ingat dosamu sudah dihapuskan. Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Lukas 15 ayat 7. Surga bersukaria ketika ada orang yang bertobat. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Happy banget. Malaikat surga akan bernyanyi, ya. Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Berarti kalau udah dihapuskan, masih ada lagi dosanya? Tidak ada. Dosanya udah dihapus. Jadi, kalau kita masih nganggap bahwa kita sudah diampuni, ya sudah. Kalau kita sudah mengimani penyembuhan, ya sudah. Itulah Tuhan sudah ampuni kita. Oke? Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita masuk surga dan kita menikmati semua hal-hal baik di muka bumi ini karena jadilah di bumi seperti di dalam surga. Bukan saat di surga, di bumi. Dan jadilah di bumi seperti di dalam surga. Terjadinya kapan? Di bumi, bukan di surga. Kalau mau jadilah, kalau itu kan artinya apa? Buruan mati supaya masuk surga. Kan gitu ya, biar merasakan. Gak gitu kalimatnya. Jadilah di bumi seperti di dalam surga. Berarti surga sudah ada di bumi? Sudah. Surga sudah ada di bumi. Yang artinya tergantung kepada orang yang mengimani. Saya mengimani bahwa surga sudah ada di bumi. Saya menikmati semua berkat-berkat baik yang Tuhan berikan kepada saya. Itu artinya surga sudah ada di bumi. Dan Anda yang belum merasa surga di bumi, imani bahwa surga ada di bumi. Anda imani bahwa ada kasih karunia, ada berkat berlimpah-limpah, ada pengampunan, ada kehidupan yang jauh lebih baik. Itulah cara kita dekat sama Allah. Amin. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya matikan.